Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau lanjutin Jujutsu Kaisen Season 2. Video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat teman-teman yang belum nonton video sebelumnya, Mimin saranin buat nonton dulu supaya kalian tuh nggak bingung sama alur ceritanya. Tapi sebelum lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang kurang suka spoiler atau cara pembawaan Mimin mohon maaf. Kalian bisa skip aja kalau ngerasa kurang nyaman. Dan buat yang masih stay, Mimin ucapin makasih. Yaudah nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Cerita dimulai. Shin pun kemudian berpindah menampilkan pertarungan sebelumnya antara Gojo dengan Jogo. Melihat Hanami yang saat itu telah terbunuh, Jogo pun jadi panik dan langsung berusaha untuk menghindari Gojo saat itu. Bahkan Jogo sampai menggunakan manusia-manusia yang ada di tempat itu untuk mengalihkan perhatian dari Gojo. Namun Gojo saat itu bisa menyelamatkan manusia itu sambil mengalihkan pandangannya ke arah Jogo. Jogo yang udah panik banget itu pun terus melancarkan serangan ke arah Gojo. Tapi sayangnya serangan dari Jogo itu nggak berhasil mengenai tubuh Gojo. Ini membuat Jogo pun jadi semakin panik dan terus berlari dari tempat itu. Jogo pun saat itu berkata di dalam hatinya, "Jangan biarkan kematian Hanami sia-sia. Bersembunyilah di antara manusia dan serang mereka dengan perluasan wilayah." Dan saat itu, Jogo pun berkata kepada Choso, "Choso, jika kau tidak membantuku, akan kubunuh kau." Choso pun saat itu menggunakan teknik manipulasi darahnya untuk menyerang Gojo. Gojo yang melihat serangan itu pun berkata di dalam hati, "Jaga jarak, kau hanya bisa menjaga jarak dariku." Manusia biasa saat ini juga mulai menjauhiku. Setelah cukup banyak orang yang berpencar, aku akan bisa mengajar si kepala gunung itu. Dan membatalkan jurusku seperti tadi juga percuma. Dia tahu aku mengincar pertarungan jarak dekat. Jadi Jogo pun merasa pasti akan aman jika dirinya jauh dari Gojo. Namun Gojo saat itu berkata, "Aku pasti akan memusnahkanmu." Mendengar perkataan dari Gojo itu, Jogo pun jadi semakin panik dan berkata di dalam hati, "Apakah Geto masih lama?" Sudah 20 menit berlalu. Lalu di sisi lain, terlihatlah Geto yang mendengar percakapan dari Hanami. Geto pun berkata, "Ini masih belum. Gojo Satoru masih baik-baik aja. Kau harus membuatnya lebih aktif lagi." Tepat di samping Geto, terlihatlah Dagon yang sedang ada di tempat itu juga. Shin pun kemudian berpindah menampilkan stasiun metro Tokyo, tepatnya tim Itadori. Itadori, Mei Mei, dan Ui Ui udah sampai di tempat itu. Mei Mei pun berkata kepada Itadori, "Kau sangat luar biasa. Kukira kau akan kesulitan saat pertarungan sebelumnya. Kau sudah layak menjadi penyihir Jujutsu tingkat 1. Bahkan sejujurnya, aku belum lihat siapapun bisa mencapai sejauh ini tanpa teknik apapun sejak Kusakabe." Namun Yuji yang mendengar pujian itu malah berkata, "Tapi yang kuhadapi itu bukan si wajah dijahit itu, tapi hanyalah orang lain." Mendengar itu, Ui Ui pun jadi kesal dan berkata kepada Itadori, "Kakakku sudah memujimu, kenapa kau tidak menerimanya? Harusnya kau merasa terhormat." Dan setelah itu, mereka pun sampai di tempat terbawah. Yuji saat itu melihat seseorang yang ada di tempat itu dan langsung mendekati orang itu sambil berkata, "Hei, apakah kau tidak apa-apa? Apa yang udah terjadi?" Namun orang itu sepertinya udah trauma. Tatapan mata orang itu pun mulai menjadi semakin kosong dan dirinya itu pun berkata, "Semua monster mereka telah masuk ke kereta. Semuanya telah penuh. Jadi aku tidak lagi dibutuhkan." Melihat orang itu yang saat itu mulai berubah wujud, Yuji pun jadi makin kesal dan berkata, "Ternyata Mahito sialan itu memang ada di sini. Dan mereka katanya telah memasuki kereta. Mungkinkah Gojo Sensei akan berbahaya?" Shin pun kemudian berpindah menampilkan tempat Gojo. Jogo yang melihat kereta datang itu pun senang banget dan berkata, "Itu telah datang."
Orang-orang yang ada di tempat itu pun berniat memasuki kereta itu untuk segera pergi dari tempat itu. Namun sesuatu yang mengejutkan terjadi. Ketika pintu kereta itu dibuka, terlihatlah kutukan-kutukan yang saat itu mulai keluar dari tempat itu dan melahap umat manusia saat itu. Melihat kehadiran kutukan yang sangat banyak itu, Gojo Satoru pun jadi kebingungan dan berkata, apa yang sebenarnya telah mereka pikirkan? Kenapa hal ini bisa terjadi? Gak lama setelah itu, muncullah Mahito yang berlari kesenangan sambil berkata, Jogo, udaranya di sini sangat segar dan aku merasakan rasa takut yang sangat luar biasa di sini. Kita harus menyisakan beberapa manusia hidup untuk aku eksperimen. Kita akan melepaskan mereka ke hutan dan memburu mereka di akhir pekan. Apakah aku boleh membakar seluruh hutannya? Tapi jika aku membakar hutan, kurasa Hanami nanti akan marah padaku. Jogo yang mendengar itu pun berkata kepada Mahito, tapi Hanami saat ini telah mati. Mendengar itu, Mahito pun agak kaget dan berkata, apakah itu serius? Melihat banyak manusia yang saat itu dibantai di tempat itu, tatapan Gojo pun mulai berubah. Gojo pun berkata di dalam hati, apakah kalian beneran udah gila? Kenapa kalian ingin membunuh manusia yang sebenarnya nggak ada untungnya? Namun tiba-tiba terlihatlah Mahito yang melesat dengan teknik kutukannya tepat ke arah Gojo. Gojo yang menyadari hal itu pun langsung melepaskan teknik penghalangnya. Dan saat itu Mahito yang melancarkan pukulan itu pun jadi nggak bisa mengenai Gojo saat itu. Mahito yang melihat itu pun tertawa dan berkata, "Gua hahaha, aku ternyata nggak bisa memukulmu." Melihat kehadiran Mahito saat itu, Gojo pun berkata di dalam hati, wajah dijahit. Apakah dia adalah orang yang dibicarakan oleh Yuji sebelumnya? Pertarungan pun saat itu mulai terjadi. Dan di tengah sengitnya pertarungan antara Gojo dengan Mahito, Mahito pun berkata, aku akan memberitahukan padamu hal yang sangat menjijikkan tentang manusia. Itu adalah mereka terlalu banyak. Gojo yang mendengar itu pun jadi kesel banget dan berkata di dalam hati, sepertinya ada sesuatu yang aneh di tempat ini. Kenapa atrium atap ditutup dengan rumput tiba-tiba terbuka? Pasti lebih banyak kutukan di lantai atas. Apa mereka mau memasukkan semua orang di Shibuya ke bawah sini? Namun tiba-tiba Choso saat itu menggunakan manipulasi darah konvengensinya. Gak cuma itu aja, Mahito juga menggunakan Idle Transmigration dan Soul Multivision. Serangan combo body revel Mahito dan Supernova dari Choso pun langsung dilepaskan secara bersamaan. Dan tepat di depan Gojo, terlihatlah manusia-manusia yang terbantai saat itu. Gak cuma itu aja, tiba-tiba Jogo juga melesat tepat di atas kepala Gojo dan melepaskan serangan ke arah Gojo. Tapi sayangnya, serangan dari Jogo itu nggak berhasil mengenai kepala Gojo. Malahan sebaliknya, Gojo yang berhasil menangkap tangan Jogo saat itu dan malah mematahkan tangannya dengan sangat mudah. Melihat tangan Jogo yang saat itu patah, Jogo ternyata nggak tinggal diam karena dia sepertinya sengaja melakukan hal itu. Dan di sini sangat di luar dugaan, Gojo Satoru berbeda dari Yuji Itadori. Dia tidak memiliki hati. Semua akan dia lakukan untuk membunuh kami. Bagaimanapun jumlah korban meningkat dan manusia lainnya mulai rusuh, ini hampir lebih dari yang akan ia korbankan. Dan di sisi lain, Jogo juga berkata di dalam hati, satu-satunya cara bagi Gojo saat ini hanyalah melakukan domain. Dengan poinnya, dia bisa membunuh semua kutukan dan manusia yang ada di sini. Kau bisa menyelamatkan semua orang di luar domain dan juga tidak semua orang di lantai ini. Korban hanyalah manusia yang ada di tempat ini, tapi mereka akan dibunuh olehmu Gojo Satoru. Berpikirlah dan buatlah mereka menderita. Saat itu,
Gojo tiba-tiba melepaskan konsentrasi yang sangat luar biasa yang membuat Choso dan Jogo saat itu kaget banget. Bahkan Hanami yang melihat itu pun kaget dan berkata, "Apakah kau udah gila? Kau serius melakukan itu?" Gojo pun saat itu langsung melepaskan domain tak terbatasnya dan memperluas poinnya dan menciptakan getaran yang sangat luar biasa di tempat itu. Mahito yang melihat itu pun jadi kaget banget dan semua monster di tempat itu juga kaget banget. Jogo dan Choso juga nggak menyangka hal itu bisa terjadi. Dan di sisi lain, terbentuklah sebuah domain tepat di atas tempat itu. Gojo pun saat itu berkata, perluasan domain dalam 0,2 detik. Dan tepat saat itu, terlihatlah semuanya yang mulai terbantai sangat kejam di tempat itu. Dan sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Dampak kekuatan dari Gojo ini malah mengamankan manusia dan sama sekali nggak melukai mereka. Sepertinya berdasarkan intuisi dari Gojo Satoru, Gojo telah menduga bahwa manusia bisa bertahan di tempat ini selama 0,2 detik tanpa menderita serangan itu. Walaupun itu hanya perkiraan dari Gojo aja, informasi yang diterima oleh otak manusia termasuk transfigurasi sebenarnya sangat bermakna dan harusnya nggak bisa diidentifikasikan oleh penyihir Jujutsu. Namun Gojo tetap melakukan hal itu dengan sangat percaya diri. Namun tetap aja pasti akan dampak negatif. Akibatnya, manusia yang ada di B5F ini, ketika mereka selamat, mereka harus direhabilitasi dan baru boleh kembali setelah 2 bulan. Sederhananya itu hanya kekosongan yang bisa membuat kutukan kelas khusus terbangun. Dengan pertimbangan adanya serangan balik, target pun mulai dipersempit menjadi manusia yang ditransfigurasikan. Sekitar 1000 manusia transfigurasi yang dilepaskan di B5F dalam garis Futokosin akan musnah dalam 299 detik setelah Gojo mengaktifkan domain itu, karena itu adalah domain terkuat dari penyihir Jujutsu terkuat. Tapi sayangnya, ketika Gojo mulai membantai semua yang ada di tempat itu, Gojo dikagetkan oleh sesuatu. Gojo melihat sebuah kotak di tempat itu dan merasakan sebuah keanehan dari kotak itu. Namun di sisi lain, terlihatlah Geto yang saat itu tersenyum dan berkata, "Terbukalah penjaraku." Nah, jadi itu aja untuk chapter kali ini. Dan tunggu video-video gue selanjutnya dan see you!